Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang SKB CPNS Kemenak tahun 2019. Saya doakan hasil SKB-nya sesuai keinginan dan teman-teman sekalian dapat diterima menjadi CPNS. Nah, pada video ini saya ingin berbagi tips menghadapi tes wawancara, di mana ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya mengikuti tes CPNS pada tahun 2018. Nah, tipsnya saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tips bagaimana cara menghadapi baca tulis Al-Quran. Yang kedua, praktek sholat. Dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, video ini melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan pada saat tes wawancara. Karena itu, bagi teman-teman yang mungkin belum menonton videonya, bisa lihat linknya pada deskripsi video ini. Oke, bagaimana tips menghadapi tes wawancara ini? Nah, teman-teman harus tahu tema dari wawancara. Tema wawancara adalah tentang komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Sehingga berkaitan dengan tema ini saya memberikan tips secara umum, yaitu yang pertama adalah citrakan bahwa diri Anda adalah orang yang mencintai negara, mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, rela berkorban demi negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, citrakan bahwa diri Anda adalah orang yang siap mengabdi kepada masyarakat, kepada negara, mengabdi kepada masyarakat, karena ini berkaitan dengan jabatan yang teman-teman lamar, yaitu sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yang ketiga adalah citrakan bahwa Islam adalah agama yang toleran, moderat, dan rahmatan lil alamin. Karena nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang arahnya ke sini. Oke, sekarang saya akan membagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah tips bagaimana cara menghadapi baca tulis Al-Quran. Yang pertama adalah berlatihlah membaca Al-Quran dengan tartil dan pahami ilmu tajwid. Karena ini sangat penting sekali, sehingga nanti ketika teman-teman diminta untuk membaca Al-Quran, teman-teman dapat membaca dengan baik. Karena dari bacaan teman-teman sekalian itu akan menunjukkan bagaimana wawasan dan kemampuan kita di dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah berlatihlah menulis surat-surat pendek sampai benar-benar lancar. Jadi biasanya yang diminta untuk menulis ayat itu adalah surat-surat pendek, sehingga kemudian teman-teman harus benar-benar hafal ya bagaimana cara menulisnya. Kemudian yang ketiga adalah hafalkan dan pahami beberapa ayat yang potensi untuk ditanyakan. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan temanya adalah tentang moderasi beragama dan komitmen kebangsaan, sehingga teman-teman bisa menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema itu, dan juga mungkin berkaitan dengan tema dan hot issue yang sekarang terjadi. Misalnya pada saat tahun 2018 banyak sekali teman-teman peserta itu yang diminta untuk membaca ya, menghafal ini ya, tanpa membaca Al-Quran, ayat-ayat pada surat Al-Maidah. Kemudian diminta untuk menafsirkan atau memberikan makna terhadap ayat tersebut. Misalkan ayat pada surat Al-Maidah ayat 41, kemudian 43, itu sering kali ditanyakan seperti itu. Nah, saya lanjut ke tips yang nomor 4, yaitu saat tes membaca Al-Quran, bacalah dengan tartil, dengan pelan, jangan buru-buru. Nah, jika Anda mampu, lantunkan dengan suara yang merdu. Nah, ini akan sangat memberikan poin yang tinggi. Karena dengan misalkan Anda mampu untuk melantunkan dengan baik, dengan suara yang merdu, maka penguji itu bisa saja akan berkesan kepada Anda. Sehingga kalau kesannya baik, maka Anda akan diberikan nilai yang baik juga. Berikutnya adalah tips praktek sholat. Nah, yang pertama tipsnya adalah berlatihlah membaca bacaan-bacaan sholat dengan benar. Karena nanti ketika praktek sholat, teman-teman akan diminta untuk membacanya secara jelas ya.
Mulai dari yang pertama adalah lafadz niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bacaan iftitah, itu diminta untuk membacanya dengan jelas. Artinya dengan jelas ini bisa didengar oleh penguji. Nah, sampai dengan nanti bacaan kunut. Ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Jadi ternyata antara kunut atau tidak kunut ini tidak menjadi suatu penilaian yang signifikan. Jadi teman-teman bisa memilih membaca dengan kunut atau tidak kunut. Yang penting sampaikan dengan bahasa yang baik. Misalnya teman-teman diminta untuk membaca kunut dan kebetulan teman-teman tidak membaca kunut, maka sampaikan dengan bahasa yang baik. Kemudian yang kedua adalah hafalkan doa-doa setelah sholat. Nah, yang ketiga, berlatihlah sholat-sholat sunnah dan doanya. Biasanya yang diminta untuk dipraktekkan itu adalah sholat subuh atau sholat wajib. Tetapi ternyata ada beberapa teman juga yang diminta untuk mempraktekkan sholat sunnah. Misalkan sholat jenazah gitu. Ada teman yang diminta untuk mempraktekkan sholat itu. Sehingga untuk berjaga-jaga maka teman-teman bisa juga untuk berlatih sholat sunnah dan doanya juga tentunya. Kemudian tips berikutnya adalah tips wawancara. Yang pertama adalah pahami bahwa wawancara ini agak berbeda dengan wawancara kerja di perusahaan. Perbedaannya apa? Yang pertama, dari segi maksud dan tujuan dari wawancara. Kalau di dalam perusahaan mungkin tujuannya adalah mencari pegawai yang kompeten di dalam bidangnya, kemudian yang komitmen terhadap setia terhadap perusahaannya. Nah, di dalam tes wawancara ini tujuannya itu lebih besar lagi, lebih luas lagi, bahwa ini mencari pegawai negeri sipil yang benar-benar setia kepada negara, kemudian setia kepada Kementerian Agama. Tentu saja ini akan menjadi tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar hanya bekerja di perusahaan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah penguji. Nah, pengujinya ini adalah para akademisi, kemudian para asesor, yang notabene-nya mereka adalah pegawai negeri sipil yang sudah senior. Nah, mungkin juga ada beberapa yang sudah sepuh, sudah tua gitu ya, sudah sangat senior sekali, sehingga kemudian teman-teman harus juga dapat berperilaku yang sopan, yang tawadhu, yang kalau dalam bahasa Jawanya itu ada istilah unggah-ungguh gitu ya, artinya berperilaku yang sesopan mungkin. Nah, sehingga tidak terkesan bahwa teman-teman ini berperilaku yang kurang pantas. Kemudian yang kedua adalah berikan kesan bahwa Anda adalah orang yang ramah, yang moderat, yang toleran. Nah, teman-teman bisa menyapa pengujinya, kemudian tersenyum dan lain sebagainya ya. Ini teman-teman saya kira sudah dapat mempunyai pandangan terhadap poin yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah jawablah pertanyaan dengan rileks, santai, tidak menunjukkan bahwa teman-teman ini tegang gitu ya. Tetapi jawabannya itu harus tegas dan argumentatif. Tegas di sini tidak ngambang. Jadi jawabannya iya gitu ya, harus tegas gitu ya. Tetapi argumentasinya harus bagus. Jangan sampai memberikan jawaban yang terkesan bahwa teman-teman ini bimbang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus tegas. Kemudian yang ketiga, jika mampu, jawablah pertanyaan dengan menyertakan dalil ayat Al-Quran atau hadis atau ya kalimat-kalimat mutiara lain yang disampaikan oleh seorang ulama atau mungkin pandangan ulama. Nah, itu tentu akan memberikan kesan yang sangat baik dari penguji bahwa Anda ini adalah orang yang mempunyai wawasan keagamaan yang bagus. Nah,
ini juga saya punya teman ya yang memberikan testimoni bahwa ketika teman saya ini menjawab dengan menyertakan dalil, maka pengujinya memuji, jadi dipuji, kemudian terlihat sangat terkesan gitu, sehingga teman saya ini mendapatkan nilai yang sangat tinggi pada saat tes wawancara. Nah, tips berikutnya adalah jika jawaban Anda ini disalahkan penguji, janganlah membantah dan berikan klarifikasi dengan jawaban yang lebih baik. Jadi ternyata pada saat tes wawancara ini, pada saat saya tes dulu ya, beberapa teman berbicara atau ngomong, kita sharing-sharing, ada beberapa jawaban dari teman-teman saya dulu itu langsung disalahkan penguji, disalahkan dan diluruskan oleh penguji. Nah, ketika hal ini terjadi, maka ya kita jangan membantah. Karena begini, karena penguji itu sebetulnya jawaban-jawaban dari wawancara ini sudah ada di dalam laptopnya penguji itu. Jadi mana jawaban yang bagus, yang mendapatkan nilai tinggi, itu sudah ada indikator-indikatornya. Nah, oleh karena itu kalau hal ini terjadi ya teman-teman bisa memberikan klarifikasi dengan jawaban yang lebih baik. Kecuali kalau teman-teman misalnya mempunyai argumentasi yang baik, yang masuk akal, maka ya itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman apakah mau menyangkal dari jawaban pengujinya itu. Kemudian yang berikutnya adalah pelajari hot issue yang saat ini menjadi perhatian masyarakat yang berkaitan dengan tema. Misalnya tentang corona misalnya, atau tentang rancangan undang-undang HIP. Nah, itu bisa saja menjadi potensi untuk ditanyakan, tetapi tetap berkaitan dengan tema. Nah, teman-teman bisa sharing dengan teman-teman yang lain, kemudian bisa searching di internet dan lain sebagainya. Oke, demikian tips-tips dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Tentu saja teman-teman bisa mengembangkan jawaban-jawaban yang lebih baik lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.